Jadi kita nggak bikin musola tuh memang dedicated musola tanpa apa ya. Mm-mm. Nah, mudah-mudahan dari situ ada imbas ruang lain yang bisa kita koneksikan atau kita jadikan ruang tambahan dan sebagainya tanpa harus mengganggu esensi fungsi ruang ibadahnya itu. Ya. Mhm. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox Ramadan Series hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai musola dan ruang sosialnya bersama Pak Muhammad Rida Alhamdani dari Studio Asia Raya. Kita langsung masuk dalam sesi kita hari ini, dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan juga sudah diperkenalkan oleh Mbak Liza, tadi hari ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu musola dan ruang sosial. Dan mungkin untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, saya akan serahkan ke Mbak Liza. Silakan Mbak Liza. Baik, terima kasih Mas Bayu. Dan saya akan langsung saja menyapa narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Air Muhammad Rida Alhamdani, STMSC, YAI, sebagai Prinsipal Studio Asia Raya. Selamat siang, Pak Rida. Halo, selamat siang Mbak Giza. Selamat siang, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih sekali lagi Pak Rida sudah bersedia kita wawancarai mengenai proyeknya, yaitu Musola dan Ruang Sosial. Dan untuk perkenalan, Pak Rida ini kita datangkan secara online jauh-jauh dari Pontianak ya Pak ya, studionya. Nah, boleh dikenalin dulu nggak nih Pak Rida untuk Studio Asia Raya? Seperti apa dan di mana nih Pak untuk Studio Asia Raya? Seperti apa Pak Rida? Silakan. Ya, Studio Asia Raya kebetulan saya prinsipalnya Mbak Giza ya. Jadi kami sudah berdiri dari tahun 2010 sebetulnya. Jadi saya setelah pulang bikin sekolah ya dari tahun 2010, kemudian bikin studio kecilan, dan kemudian saya juga orang kampus ya. Jadi staffnya tuh ya mungkin staff pertamanya itu ya lulusan fresh graduate ya. Nah, saya tarik ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami sudah berdiri 14 tahun ya, 15 tahun ya. Rata-rata memang proyek kami lebih banyak di government ya, pemerintah. Tapi sebetulnya kami ini tim studio, tim produksi dari biro konsultan ya yang ada, dan kita diajak untuk partner mereka ya. Jadi beberapa proyeknya memang lebih banyak proyek pemerintah. Nah, kalau proyek itu sendiri mungkin 70% kami rumah sakit Mbak Giza ya, karena memang ya dulu saya sebelum di ini kerja mengikuti sebuah konsultan rumah sakit. Jadi mungkin ada bekal itulah yang saya pakai untuk studio kami di sini. Dan memang alhamdulillah 70% lah mungkin itu proyek kami di rumah sakit hospital. Ya. Itu ringkasnya Mbak Giza ya. Kalau tim sekarang sebetulnya kami nggak rame ya, karena tim kami arsitek semua, ada 6 orang ini arsitek semua ya. Dan kalau struktur mechanical electrical kita partner dengan tim lain. Jadi memang sampai saat ini mungkin kalau tim udah ada yang masuk, udah resign ya, mungkin sudah ada yang ke tempat lain atau udah buka sendiri ya mungkin dan sebagainya. Tapi saat ini kami bertahan, dan rata-rata memang ya jumlahnya segini lah Mbak Giza, karena kami di daerah. Jadi proyeknya ya proyek daerah gitu ya. Pak Rida, timnya nggak masalah Pak, kecil Pak, tapi proyeknya yang banyak nih kalau kita lihat di cita-citanya banyak banget nih Pak. Pak Rida, sebelum kita membicarakan karya-karya Pak Rida selanjutnya gitu, ini saya menarik ke tadi pas Pak Rida cerita gitu ya, Pak Rida sempat sekolah terus juga bekerja di sebuah konsultan yang cukup cukup banyak proyek rumah sakitnya, dan akhirnya punya studio sendiri, dan itu berada di Pontianak gitu Pak. Nah, kalau dari Pak Rida sendiri Pak, sampai akhirnya memutuskan kayaknya sudah bisa berdiri sendiri nih gitu di kampung halaman, itu pencetusnya apa Pak Rida gitu? Karena kan mungkin cukup banyak gitu ya teman-teman daerah-daerah lain yang mungkin cukup banyak yang bekerja di studio-studio di kota-kota besar di Indonesia gitu, dan akhirnya memutuskan membangun karirnya di kota kelahiran gitu Pak Rida. Iya.
Sebetulnya paling paling besar dalam apa ya, dalam apa keinginan saya untuk bikin biru itu adalah memang dari konsultan saya sebelum itu ya, mentornya luar biasa ya bagi saya. Oh, malah malah di encourage ya Pak. Ya, ya. Jadi eh, saya anggap guru lah ya. Kebetulan dosen saya juga waktu di sekolah di S2, kemudian juga pemilik konsultan tersebut. Jadi saya banyak mendapatkan apa ya istilahnya eh, cara-cara terus membuat cara-cara mengerjakan sebuah proyek yang baik, kemudian cara komunikasi dan sebagainya. Itu kayaknya wah ini kalau saya bawa ke daerah, saya coba bikin pulang nanti mungkin dengan tipikal seperti ini, tapi mungkin rasa-rasanya tetap rasa daerah gitu ya, karena kita nggak bisa pungkiri ya iklim proyek di daerah ini akan berbeda dengan di Jawa ya. Tapi itu ternyata cukup baik ya responnya dengan kita punya standar teknis yang baik, cara menyajikan desain, kemudian cara komunikasi dan sebagainya. Itu saya pakai untuk membuat biru kecil-kecilan di Pontianak itu. Terus terang aja memang motivasi besarnya dari bekerja di konsultan tersebut ya. Apa boleh saya sebut ya konsultannya boleh ya? Ya? Boleh Pak. Apa Pak? Ya mungkin Mbak Ziza kenal. Dulu saya sempat di PT Global Rancang Selaras, Pak Adi. Sudah catat kok Pak. Biasanya Pak Beta suka ikut nih Pak. Ya betul. Ya. Karena GRS sudah terkenal dengan proyek-proyek rumah sakit ya Pak. Ya. Saya anggap beliau sangat Pak Adi itu mentor saya. Banyak sekali. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih ketemu beliau ada proyek di Kalimantan pun masih kita diajak bareng bersama-sama. Baru mungkin 2 minggu yang lalu tapi bertemu dengan beliau juga ya di Kalimantan dengan Bu Wulan juga. Wulan juga ya. Wulan juga di sini. Alhamdulillah masih terjalin silaturahmi dengan beliau. Ya. Keren. Baik. Oke, berarti Pak Rida selain memang garis besarnya tadi desainer rumah sakit gitu, berarti juga desain nggak hanya kalau misalnya kita lihat dari slide ini pun juga variatif gitu ya Pak proyeknya. Ya. Yang kedua mungkin sekolah ya mungkin ilmunya sama kayak GRS itu kan rumah sakit, yang kedua sekolah jadi ikut ya karena mungkin tipologinya kita bisa dapat seperti apa, kemudian strategi desainnya dan sebagainya. Ya, sisanya mungkin ya kantor-kantor pemerintahan lah bagi saya, kemudian ada rumah tinggal. Justru rumah tinggal kami nggak banyak Mbak, karena rumah tinggal itu paling mungkin kalau desain itu paling lama ya paling tapi memang ya alhamdulillah sih beberapa kali desainnya kita dapat memang di rumah sakit, sekolah, kemudian gedung-gedung pemerintahan, mungkin itu sih bagi saya. Ya. Oke. Baik. Oke, siap. Ini dia ya. Nah ini yang hospital. Nah ini yang rumah ibadah nih, Mbak. Oke. Wah. Rumah ibadah ya, Pak? Ya. Cukup banyak ya, Pak. Ada yang kompetisi, yang saya ikuti, ada yang memang dibangun, sudah terbangun ya. Masjid Agung ada di tempat kami juga ada, kemudian beberapa masjid kecil dan sebagainya. Tapi rata-rata memang rumah ibadah yang kami coba desain ini memang rata-rata istilahnya CSR ya Mbak ya, membantu teman-teman yang ingin buat rumah ibadah. Namun kalaupun mereka membayar misalnya ya, nah ini mungkin satu sisi saya sebagai ketua IAI Mbak ya, boleh ya bagi saya. Iya, boleh silakan Pak. Kami pernah diskusi ya, kalau kita kita harus profesional ya, kita dibayar oleh mereka untuk biaya ibadah. Kita terima boleh, nggak masalah. Tapi mungkin kalau kita anggap itu sebagai CSR, kita kembalikan lagi ke masjid. Jadi kita sebagai profesional kita punya tanggung jawab terhadap bangunan itu. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau kita bahasanya ya udah Pak kita gratis deh CSR ini. Tapi kalau ada apa-apa dengan bangunan Pak, kita bisa takutnya lepas tanggung jawab kita. Nah, tapi kalau kita terima biaya boleh aja silakan, tapi kita kembalikan dulu ya. Mungkin itu mungkin obrolan kami lah gitu ya. Kita jadi secara terikat kita tetap punya keterikatan profesional terhadap apa yang kita desain. Nah, mungkin itu kalau saya melompat jadi ranah IAI-nya gitu Mas Bayu ya. Pak Rida, saya jadi ada pertanyaan nih Pak di slide ini Pak. Kan mungkin kita tahu kalau di Indonesia atau negara-negara yang lain masjid itu selalu identik dengan kubah gitu ya. Nah sedangkan sekarang sudah semakin kesini masjid-masjid yang didesain oleh arsitek terutama atau desainer itu desainnya tuh udah sangat modern, malah sudah mungkin meninggalkan identitas kubahnya itu Pak Rida. Nah biasanya
dari si pemberi tugas ya Pak, pada saat memang akhirnya menggunakan jasa arsitek gitu ya, itu apakah memang mungkin istilahnya panitia pembangunan masjidnya tuh cukup menerima dengan masukan dari arsitek atau desainernya Pak? Ya. Sebetulnya kalau bikin rumah ibadah Muslim ya, tadi ya, mungkin kan ubah kemudian mungkin ini pemikiran kami ya dari sisi kami selama ini membuat desain, memang satu sisi kebutuhan dari owner kita tampung lah. Oke, kalau mereka ingin kubah ya, kubahnya yang tetap baik, kemudian tidak mudah bocor ya, tidak apa, kemudian low maintenance dan sebagainya, kita tidak terima. Kemudian kalaupun dia ingin yang minim ya istilahnya, yang tidak perlu, yang penting sebetulnya intinya yang kita tarik itu sebetulnya cuma tiga hal sih menurut kami ya buat rumah ibadah ini. Yang pertama pasti ya masjid itu harus menghadap kiblat ya, betul ya Mas Bayu ya? Ya, betul. Itu nggak dimiliki oleh tempat ibadah lainnya. Yang kedua kita bisa memisahkan antara area suci dengan non suci, ya kan? Saat mereka wudhu bersih, kemudian saat mereka belum berwudhu dan sebagainya. Itu sederhananya aja. Kita bisa menempatkan zonasi itu. Kemudian yang ketiga memisahkan antara pria dan wanita. Kami melihatnya ketiga aspek itu yang paling yang memang hanya dimiliki oleh masjid. Itu pendapat kami ya, Mas Bayu, bagi saya. Tapi kalau kubah, ornamentasi dan sebagainya, itu ya bisa diperdebatkan, bisa dibicarakan dengan owner dan sebagainya. Itu berarti memang hanya dari sisi dekoratif aja ya, Pak Rida ya? Betul ya. Karena pada intinya jangan sampai saat mereka membangun tempat ibadah, malah 5-6 tahun kemudian mereka capek untuk merawatnya. Karena terlalu banyak ornamentasi apapun yang sifatnya akhirnya mereka keluar biaya terus untuk merawatnya. Bahkan ya kalau kita membuat masjid dengan atap pun ya lebih baik ya, menghindari dari tempias hujan, kemudian badan bangunan dan sebagainya, dari faktor iklim, dan itu malah justru lebih baik membuat mereka lebih low maintenance. Jadi mungkin edukasinya, diskusinya lebih pada memberikan kemudahan mereka untuk menjaga bangunan itu yang paling sederhananya. Kalau kami bisa memberikan itu, bagi kami ya itu sudah desain yang baik gitu ya. Tapi terlebih kalau yang bentuknya seperti apa ya, itu mungkin dinamikanya aja sih Mas Bayu ya, perkembangan desain seperti itu. Tapi intinya tiga aspek itu nggak boleh hilang sih ya. Pastikan harus menghadap kiblat, pria wanita harus terpisah, suci dan non suci. Itu yang nggak dimiliki oleh tempat ibadah lain. Nah, mungkin itu sih sederhananya kami. Sisanya kita harus. Terus satu lagi yang kami tambahkan sekarang adalah kemudian akses. Jadi tua, lansia, muda, ibu-ibu, anak-anak itu bisa mudah mengaksesnya. Itu paling penting. Banyak masjid yang dibikin di lantai 2 ya, tapi ternyata susah untuk diakses. Iya. Kasihan untuk ke atas ya, kemudian anak-anak nanti kasihan tidak terpantau dan sebagainya. Mungkin itu yang jadi poin sederhana juga kita membuat sebuah rumah ibadah. Oke. Baik, mungkin kita balik lagi ke tema nih Pak, mengenai tema kita hari musola dan ruang sosial. Nah kan memang seperti kita tahu harapannya sebuah rumah ibadah itu masjid terutama gitu ya, musola gitu, itu harus juga bisa berkontribusi ke lingkungan gitu Pak. Nah apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan pada saat selain tadi ya hal-hal pattern yang sudah ada gitu untuk sebuah masjid atau musola, harus menghadap kiblat, mana kita pisahkan antara ruang pria dan wanita, batas suci gitu ya Pak. Dan nanti kita ngomongin dari sisi sosialnya nih Pak, yang perlu diperhatikan tuh apa saja sih Pak? Ya, mungkin dinamika rumah ibadah sekarang kan kaitannya kan fungsi utama sebagai tempat ibadah ya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan belum nanas ya. Kemudian sekarang berkembang ada istilahnya relasi terhadap antar manusianya ya. Jadi tempat pemberdayaan umat, tempat berkumpul umat, tempat diskusi. Jadi itu tadi hablum minallah, ini hablum minanas ya. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan horizontalnya. Nah, terkadang kita butuh ada ruang-ruang mereka bisa berdiskusi tanpa memang mengganggu esensinya sebagai ruang ibadah. Mungkin itu penting juga. Nah, sekarang kan sudah banyak ya ruang-ruang publik yang dibuat di sekitar area ibadah dan sebagainya, tapi memang tetap harus diperhatikan batasan antara area untuk ibadah dengan area untuk di luar area publik itu ya. Itu yang harus penting juga. Mungkin konsep sekarang udah memang tempat ibadah ya, dua aspek itu sih Mas Bayu ya. Ada alhamdulillah hubungan manusia dengan
Manusia. hubungan dengan Allah, kemudian hablum nanas antara manusia dengan manusia lainnya. Mungkin itu isu yang sekarang dinamikanya berkembang pada sebuah rumah ibadah. Tapi esensinya tetap tidak boleh saling misalnya kayak saat waktu sholat butuh tempat area suci dan sebagainya, itu tidak boleh tergabung dengan area yang mungkin punya potensi tidak bersih dan sebagainya. Mungkin itu Mas Bayu. Ya. Oke, Pak, sedikit bertanya Pak. Mungkin kita udah tahu perbedaan antara masjid dan musola gitu ya. Mungkin dari ukurannya gitu kan. Tapi khusus untuk musola gitu, apa aja sih Pak hal-hal yang perlu kita perhatiin selain tadi pattern-pattern yang memang sudah kita harus terapkan gitu Pak gitu. Karena kan pada saat kita membangun musola di area publik gitu ya Pak, misalnya kan banyak aspek-aspek yang perlu harus diperhatiin juga tuh Pak gitu. Mungkin dari sisi kebisingannya misalnya itu di mall gitu misalnya ya Pak, terus juga mungkin area-area yang memang menghindari area yang kalau bisa dihindari area-area yang kurang pas gitu. Ya. Jadi ya kalau dari ukuran pasti lebih kecil ya. Kalau Mas Bayu tanya saya secara definisi musola, mungkin ya logika saya mungkin memang musola itu suatu bagian yang lebih kecil ya. Dan memang pertama mungkin tidak diperuntukkan juga untuk sholat Jumat ya. Jadi kalau masjid ini mungkin takutnya kalau saya salah nih Mas Bayu ya. Tapi memang biasanya kita mengenal musola itu kan ada kalimat biasa sebagai kalau di tempat kami ada langgar, ada surau ya, dan musola ya, dan memang digunakan biasa untuk lingkup yang komunitasnya lebih kecil di situ ya, warga-warga di situ melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di situ. Tapi kalau Jumatan mereka pindah ke masjid. Memang yang di tempat memang secara peruntukan digunakan untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan saya nggak salah nih Mas Bayu ya. Jadi pemahaman saya yang paling sederhana ya. Tapi memang kami berkaca di situ ya. Nah, memang ada satu kalimat menarik yang pernah disampaikan ke saya. Kalau bikin musola itu jangan selalu di belakang, tapi jadi kalau di mall itu pasti identiknya kalau cari musola dekat dekat toilet ya, dekat apa dan sebagainya. Yang mungkin sebetulnya juga ya, betul juga. Tapi satu sisi yang lain, kalau kita bikin musola kan untuk sholat pasti orang terkadang butuh buang air kecil dulu ya, buang air kecil apa segala macam. Nah mungkin memang idealnya ditaruh dekat situ, tapi mungkin peletakannya, mungkin bahasanya mungkin yang terkadang kok seakan-akan bikin musola itu selalu di area-area yang tidak enak gitu bahasanya, dekat toilet dan sebagainya. Tapi mungkin peruntukannya, mungkin strategi atau siasatnya yang perlu kita lakukan supaya mungkin secara posisi dia tidak seakan-akan berdampingan lah gitu dengan posisi toilet dan sebagainya. Mungkin itu sih Mas Bayu, tapi intinya mungkin secara definisi ukuran yang lebih kecil digunakan untuk satu komunitas dalam lingkup yang lebih mikro, kecil ya, kemudian biasa untuk warga setempat ya, tapi kalau untuk Jumatan mereka melakukan di area masjid ya. Mungkin itu Mas Bayu ya. Tapi kalau dari pengalaman Pak gitu, biasanya kalau dari Parida ada ideal dimensi yang pas nggak sih Pak untuk sebuah musola gitu Pak? Gitu. Atau memang sebetulnya ya kan harapannya musola itu ditempatkan di area yang cukup strategis gitu ya, gitu. Nggak hanya cuman ditempatkan untuk di sudut-sudut yang tidak terpakai gitu. Tapi kalau dari Parida sendiri ada pengalaman mungkin akhirnya idealnya nih musola nih dimensinya sekian nih gitu, dan harus apa saja yang perlu dipersiapkan. Kalau secara dimensi sebetulnya mungkin kami nggak pernah punya satu jawaban juga ya Pak Mas Bayu ya, kira-kira berapa sih ideal dimensi sebuah musola. Tapi memang biasanya sebetulnya dari beberapa proyek yang kita bikin ini memang ada spot yang memang bisa kita gunakan untuk area musola gitu, dan mencukupi lah untuk mungkin mobilitas orang yang berada di situ untuk melakukan sholat 5 waktu di situ gitu. Tapi kalau secara ukuran mungkin kami belum pernah mendapatkan satu jawaban berapa yang ideal ya. Tapi mungkin dalam lingkup yang mikro di area situ lah digunakan sebagai area ibadah. Mungkin kayak biasa di perkantoran ya, kantor sementara. Mungkin kita bikin idealnya kalau kapasitasnya mungkin di jumlah orang kantor itu yang muslim yang ibadah mungkin 50 orang ya, kita bikin cukup ya, paling 10%-nya ya mungkin 5x5 udah cukup ya, masih dan sebagainya. Tapi itu hanya suatu asumsi kami saja sih yang melihat bahwa
keterkaitan terhadap kebutuhan area tersebut dengan fungsi musola yang ingin kita buat. Mungkin itu sih maksudnya. Ya. Oke. Baik, nah, mungkin kita balik lagi ke slide paparannya ya Pak. Ya. Gitu. Saya juga mau nanya nih Pak Rida. Nah, untuk area suci dan non suci ya, karena biasanya dengan keterbatasan lahan di musola gitu, khususnya untuk di ruang wudhu wanita, kebanyakan hampir setengah terbuka Pak. Itu yang biasanya yang saya sering kali temukan di musola-musola, baik pernah di kayak di di hotel, mungkin karena hotel kebanyakan posisinya di basement gitu kan, dan itu hampir pokoknya maksudnya tidak tertutup semuanya gitu kan. Nah, baiknya gimana nih Pak Rida untuk mensiasati hal itu gitu, karena kan khususnya untuk wanita gitu ya, untuk aurat benar-benar harus tertutup seperti itu, dan karena terbatasan lahan ya mereka kadang menciptakan untuk area wudhunya ya ala kadarnya, ibaratnya gitu, disamakan dengan tempat wudhu pria seperti itu Pak. Ya, sebetulnya intinya tetap harus tertutup ya Mbak Ziza ya. Betul. Jadi minimal pun kalau dalam kondisi yang terbatas pun kita menyiapkan satu keran aja udah cukup sebetulnya untuk satu pria, satu wanita. Tapi yang penting kondisinya mereka tetap harus tertutup ya. Itu yang kalaupun misalnya dalam posisi tidak tertutup, minimal ya kita harus, mungkin logikanya kita bergantian Mbak Ziza ya. Jadi itu mungkin kesadaran si pengguna musola ya, bahwa kita harus bergantian. Nah kebetulan yang saya contohkan ini kan ini masjid semua ya, ini pas yang ini kita lihat masjid ya, jadi lebih enak kita men-setnya kalau area yang cukup besar. Tapi kalau yang terbatas itu memang biasa kalau di langkahnya ya mungkin kita bikin keran cukup satu-satu, tapi yang penting kita menjaga si wanita tetap harus tertutup areanya. Kemudian yang kedua ya, kalau misalnya sudah sangat sulit ya mau tidak mau memang akhirnya ya bergantian ya, harus dilakukan seperti itu. Mungkin kalau secara strukturalnya kita akan mencari solusi agak sulit ya, tapi sementara itu kalau secara strukturalnya kita lakukan ya kita siapkan satu dengan satu, tapi dengan akses yang mungkin bisa berbeda. Intinya seperti itu. Yang penting tidak terlihat posisi wanita saat mengambil wudhu dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ziza. Oke, baik. Baik, silakan Pak, boleh dilanjutkan Pak. Nah ini mungkin slide sebelumnya ya, mungkin saya sedikit yang tadi menghadap kiblat ya. Ya, intinya ya ini kita pernah dapat satu proyek ya, barusan juga sih proyek ini, bangunan sudah ada ya, kotak lurus tidak menghadap kiblat ya, mau tidak mau bangunan di dalamnya harus menghadap kiblat ya. Tapi akhirnya sayangnya kan pada area-area pojok ini waste ya, terbuang ya gitu ya, karena posisi ya akhirnya strateginya ya kita bikin bukaan yang besar. Jadi suatu waktu kalau misalnya mengejar jumlah umatnya itu sama, sholatnya posisi sama, jendela kita buka besar-besar agar mereka bisa extend sejajar dengan posisi saf yang ada di depannya. Kemudian plafonnya pun kita bikin lingkar aja ya udah, akhirnya posisi kotak yang di luar itu bisa mungkin strateginya sedikit kabur dengan dengan posisi plafon lingkar. Jadi memang betul-betul kalau kita melihat strik menghadap kiblat itu penting, walaupun posisi bangunan kita tidak posisi pas memang di setting. Kalau setting dari awal dibangun dari nol kita menghadap kiblat itu lebih enak. Tapi kalau sudah dapat tempat yang dialih fungsi menjadi musola, menjadi masjid gitu ya, itu yang kalian agak sulit. Nah mau tidak mau harus ya dindingnya kita bikin lebih fleksibel, kemudian yang kedua ya plafonnya mungkin kita bikin lingkar dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dikerjakan, dan saat orang masuk ke dalam itu kerasa bahwa menghadap kiblatnya kok perasaan di luar tadinya kayaknya lurus, tapi di dalam akhirnya masuk sesuai dengan kiblat. Jadi memang itu mungkin ya trik-trik kecil aja sih bagaimana saat kita ketemu dengan itu, karena memang kuncinya tuh menghadap kiblat ya harus kita pegang, karena itu memang triknya ibadah kita gitu. Nah tinggal yang paling sulit itu kadang buat suatu tempat ibadah lebih khusyuk ya, lebih lebih intim rasanya, dekat dengan Tuhan itu. Nah, tapi memang agak sulit ya memang itu ya. Tapi kalau tadi kita saya kan baru turun naik pesawat ya Mbak Ziza ya. Kalau pesawat itu lagi turbulensi luar biasa itu kan kita seakan-akan 1 meter ke 1 meter tuh udah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Betul. Sudah hikmat walaupun tempatnya seperti itu, tapi rasanya kayaknya memindahkan aura seperti itu ke musola tuh, ke masjid itu seperti apa, itu agak sulit loh memang ya. Tapi memang ya, dan itu tetap harus proses dan sebagainya ya. Jadi terkadang pun kita berpikir besar kecilnya tempat ya, kita bikin megah pun suatu masjid ataupun apa, tapi kalau
apa kita tidak rasa punya kedekatan di tempat itu, rasanya kok belum dapat ya gitu. Tapi kadang kalau kita bikin kecil pun ternyata kita bisa dapat, itu akan luar Benar. biasa gitu. Nah itu tantangannya di situ, tantangannya di situ. Iya betul. Kemudian yang Karena memang ya. Karena memang beberapa kali ya benar kata Pak Rida sampaikan gitu kan, sebagus apapun musola atau masjidnya, hikmatnya itu ya yang dicari gitu ya Pak, biar benar-benar bisa intimate dengan hubungan kita dengan Tuhan ketika menjalankan ibadah gitu ya Pak. Ya betul. Karena Ya, itu nggak sulit. semua masjid walaupun megah gitu bagus, tapi kalau khusyuknya belum dapat itu kayak mungkin jadi kayak salah satu cita-cita yang pengen ditampilkan di satu desain masjid seperti itu ya Pak ya, Ya, tujuannya ya kan. itu yang paling sulit, tantangannya seperti itu bagi saya. Tapi memang kita kan tetap harus berproses kan. Yang penting bagi kami tiga itu selamat dulu istilahnya, dan mudah diakses oleh siapapun itu. Mudah diakses oleh siapapun itu bisa menjadi sebuah tempat rumah ibadah yang baik. Bahkan rumah ibadah itu bisa dirawat dengan baik oleh penghuninya, itu bagi kami sudah luar biasa gitu loh. Karena banyak juga kita misalnya di perjalanan numpang sholat ya, wah ini karena terlalu banyak ornamen, debu-debu banyak nempel ya, nggak pernah dibersihin, rasanya kok sayang gitu ya. Nah hal-hal itulah yang kita bisa bekal edukasi ke owner yang ingin membuat tempat ibadah seperti itu. Nah kemudian yang slide kedua ini slide kedua berikutnya. Nah ini pria wanita, ini paling penting ya, bagaimana kita memisahkan antara akses pria dan wanita. Kemudian juga bagaimana memudahkan jamaah itu mengakses masjidnya. Jadi orang yang pakai kursi roda pun mereka saat mau masuk ke atas, kita siapin kursi roda di daerah rem. Jadi tidak menggunakan kursi roda mereka yang lama ya. Mereka berpindah kursi roda yang baru, kemudian naik ke rem, bisa ikut sholat di lantai 2. Misalnya kalau bus itu dibikin di lantai 2. Nah itu penting juga membuat akses mereka mudah. Kita terkadang banyak fasilitas masjid yang besar, gede ya, 2 lantai, tapi ternyata kasihan orang-orang tua yang jamaahnya sudah lama di situ, tiba-tiba direhab bangunannya, mereka mengakses masjid itu susah. Akhirnya subuhnya nggak datang, kan pas zuhur karena ada orang yang bantu, dan kan sayang rasanya, kasihan karena mereka orang-orang yang punya kenangan cukup lama di masjid itu. Nah itu seakan-akan penting bagi kita untuk membuat masjid itu mudah diakses. Tapi yang paling penting adalah kita juga bisa memisahkan mana area wanita, mana area pria, bagaimana mereka mengakses area pria dan wanita. Tapi ada juga yang menarik saat kita membuat tempat ibadah, ada juga tempat untuk acara resepsi. Nah itu yang kadang sirkulasinya harus penting ya, kemudian suaranya tidak mengganggu saat digunakan untuk ibadah sholat, di atasnya, di bawahnya ada acara. Nah itu juga penting yang harus kita atur ya. Karena beberapa tempat itu ya, karena ingin untuk menghidupkan tempat ibadahnya, mereka sewakan ada ruang untuk acara dan sebagainya. Tapi ternyata malah justru akhirnya mengganggu akses sirkulasi yang paling utamanya untuk ibadah. Kemudian mengganggu suaranya mengganggu jaringan masjid dan sebagainya. Mungkin itu catatan yang juga kita perlu perhatikan saat membuat sebuah tempat ibadah. Karena keinginan pemilik itu kan banyak ya. Saya kepengen bikin tempat ibadah, bisa hidup tempat ibadahnya, bisa dapat penghasilan ya, apa dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita melanggar esensinya sebagai sebuah rumah ibadah. Gitu. Nah yang ketiga tadi sudah ya Pak Ziza ya, yang area suci dan non suci. Nah itu paling penting juga sih ya. Ada juga kadang kita bikin tempat ibadah yang terbuka. Nah terbuka tapi khawatirnya tiba-tiba ada binatang masuk ya. Nah itu yang kadang juga harus diperhatikan. Bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah kita menggunakan unsur air ya di sekitarnya atau apa dan sebagainya, atau ada setback sedikit, ada elevasi yang berbeda ya, agar kalaupun terbuka itu tidak mudah binatang misalkan takutnya kan tidak terpantau ya masuk ya dan sebagainya. Itu yang kadang perlu diperhatikan juga. Baik. Nah, nah ini baru ya silakan Pak. Saya tadi baru mau nanya nih sebelum masuk ke sesi ini. Nah, kan kita tahu sendiri ya Pak ya, musola tuh ruangnya terbatas gitu kan. Yang kita tahu ya udah musola cuma satu biasanya gitu ya kan, hanya ruangnya hanya satu kotak gitu saja gitu kan, terpisah pria dan wanita. Dan ketika nggak dipakai sholat bisa difungsikan ke kayak misalkan ada kegiatan ngaji atau apa gitu. Nah
Nah, ruang sosial apa nih Pak dari Pak Rida yang ingin diciptakan di desain-desain musolanya Pak? Seperti apa Pak? Ya, 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 makasih Mbak Liza. Jadi ini adalah 4 project yang eh, membuat musola yang pernah kita bikin ya, dan sebetulnya ada 2 project ini yang lagi kita approve ke ownernya, yaitu yang musola Kajari dan musola Rubini, dan itu memang lagi kita asistensikan ke mereka. Yang 2 ini Sandy dengan MPP ini adalah sebetulnya project usulan ya, yang di tahun lalu ya. Dan ini sebetulnya bukan kerjaan saya sendiri, ini kerjaan tim lah Mbak Aziza ya, ini anak-anak di studio yang bikin ya, dan diskusi-diskusi ya. Dan cukup sebetulnya musola ini tidak direncanakan awalnya sih, sebetulnya posisinya tidak direncanakan, dan ternyata setelah ada satu kejadian di gedung dan satu akhirnya bisa muncul musola di sini, dan bisa menjadi ruang tambah juga bagi pengguna untuk menggunakan musola itu dan fasilitas di sekitar musola itu. Mungkin saya share dikitnya Mbak, musola Kajari dulu ya. Ini musola yang sebetulnya terletak di kantor Kajari Negeri Mempawah Mbak, di Kabupaten Mempawah ya. Kalau dari Pontianak itu 2 jam dari Pontianak ya. Jadi sebetulnya awalnya itu kami datang ke situ tuh bukan dalam rangka membuat musola Mbak Iza ya, tapi kami dapat proyek di situ membangun kantor Kajari ini di next. Nah ini lokasinya. Nah stop ya. Nah ini stop. Nah ini kami dapat membangun kantor Kajarinya. Mereka dapat dana dari pusat ya, diminta untuk membuat redesign kembali, membangun kembali kantor Kajarinya. Nah saat membuat itu kami mungkin keliling ya, melihat lokasi dan sebagainya. Nah di sini ada bangunan yang mereka dapat dana dari kabupaten lain ya, membuat kantor tapi bagian pindomnya di sini. Nah yang di depan ini nanti untuk yang kantor kepala Kajarinya, Pitsus dan sebagainya. Tapi terpisah antara gedung ini dengan gedung ini. Nah ini jadi karena kan biasa kan hibah dari satu kabupaten bisa bangunnya ini, hibah dari satu kabupaten bisa bangunnya ini, kemudian dari pusat bangunnya ini. Jadi tidak bisa kita membuat satu gedung utuh dan sebagainya. Nah, akhirnya dari inilah kami lihat ternyata ada satu nyentul musola di belakang ini. Mau nggak mau harus kena ya, gara-gara pembangunan gedung baru itu. Akhirnya kita coba bikin desain ini, dan kita lihat ada kolam di sini. Kok kayaknya menarik ya ada kolam. Kemudian bagaimana menghubungkan antara gedung depan dengan gedung belakang ini? Nah, disitulah akhirnya gimana kalau para teman-teman anggota orang jaksa ini duduk santai melihat kolam ya dan sebagainya ya. Kemudian baru akhirnya kepikir boleh nggak musola yang kita demolish ini kita taruh di bawah teater itu gitu kan ya. Jadi ruang teater itu rasanya kok sayang di bawahnya kalau kita tidak gunakan untuk musola. Dan kebetulan dari mereka cukup boleh coba dibikin nih Farida, bagaimana supaya teman-teman yang punya connecting ini ya, kemudian dari gedung depan gedung belakang punya teater yang ke kolam ini, tapi di situ jadi musola. Jadi kita bisa duduk diskusi, saat ibadah kita bisa pindah ke bawah. Nah seperti itu. Akhirnya malah pembicaraan lebih ke musola, bukan ke gedung utamanya. Ya, jadi PR di gedung utama kita sudah selesai, tidak terlalu banyak dibahas oleh mereka. Akhirnya mereka lebih banyak ingin bicara tentang musola ini, karena ternyata kok jadi asik ya punya kolam sendiri, itu kolam retensi yang sudah ada, di atasnya ada amphitheater, di situ ada nintul, di bawahnya ada musola. Nah tapi tentunya musola yang kita bikin pun tetap kita perhatikan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita bisa. Nah kemudian next. Nah ini posisi set kantornya ya, next. Nah ini gedung yang kita bangun sekarang ya, kita desain. Kemudian ini gedung yang dari pemerintah ini. Kemudian ini ada connecting. Nah ini gedung aula teater, gedung aula pertemuan besar. Nah kita bikin, boleh nggak Pak kita bikin connecting ini, kita bikin jembatan ke sini ketemu dengan gedung ini. Jadi secara korelasi gedung itu sebetulnya akhirnya punya koneksi antara satu gedung dengan lain. Nah karena pertemuan ini akhirnya boleh nggak kita nambah lagi kalau supaya ini bisa akses ke kolam gitu loh. Jadi kalau habis pertemuan besar di aula besar di lantai 2, kemudian kalau apabila ada pemeriksaan, mungkin ada kasus tertentu ya, diperiksa ini ramai orang gitu ya, biar yang diperiksa itu nggak stres, mereka bisa duduk di samping kolam gitu kan dan sebagainya. Nah akhirnya di teater inilah kita bikin di bawahnya kita selipin sebuah musola gitu.
tapi musolanya tentu enak, layak, dan betul representatif. Dan itu bisa digunakan oleh warga setempat. Jadi tidak mesti juga oleh masyarakat oleh pegawai kejaksaan, tapi juga masyarakat mungkin tetangga atau apa dari sebelah ya, atau kantor sebelah atau apa, duduk-duduk santai menikmati kolam sambil dia menikmati musola dan teater itu. Nah, itu yang kita tuju seperti itu. Selain itu, apabila di sini pun ada ruang pertemuan, mereka saat istirahat bisa menggunakan musola itu sambil berdiri di samping, sambil duduk-duduk di samping kolam retensi. Nah, itulah mungkin bahasa kaminya itu adalah bahasa nilai sosial. Ada ruang sosial, tapi ada juga ruang ibadah. Ya, next. Nah, seperti ini gambaran untuk denahnya ya, ke arah. Nah, ini tetap kita prioritaskan ya, untuk area kiblatnya, tetap kita miringkan sesuai itu, karena kita anggap orang yang datang ke situ kan orang yang nggak tahu arah kiblat ya, posisinya seperti di mana, jadi paling gampang kita membuat mereka mudah melihat arah bangunan dulu, itu yang paling gampang. Nah, kecuali kalau memang sudah kepepet, kita dapat tempat untuk bikin satu musola, baru kita bikin signage ya, penanda dan sebagainya. Tapi kalau seyogyanya bisa di awal kita bikin penanda yang mudah bagi masyarakat untuk melihat di mana posisi kiblat, itu paling penting ya, posisi badan bangunan lah, mereka bisa mengikuti, oh itu arah kiblatnya. Oke, next. Nah, ini posisinya tetap kita bikin ada pria, ada wanita. Sederhananya kita coba bikin satu keran, Mbak Giza. Tadi Banjir nanya kan satu keran, tapi yang penting mereka punya akses masuk yang berbeda. Itu yang kita tetap bikin walaupun dalam ruang yang kecil. Nah, itu kan. Kemudian di sini posisi 5. Nah, ini yang floating untuk potongannya. Jadi di atas ini sebagai ruang untuk mereka duduk menikmati ini, di bawahnya sebagai ruang untuk ibadah. Jadi pemanfaatan ruang itu yang kita gunakan akibat satu gedung dengan gedung lain tidak terkoneksi dengan baik. Sudah kita koneksikan, di situ ada kolam, kenapa nggak kita koneksikan lagi? Kita koneksikan yang kolam lagi. Nah, di bawah kolam itulah, di bawah teater itulah kita gunakan sebagai area musolanya. Jadi saat mereka membangun fasilitas ini, tidak seakan-akan timbul biaya, karena pemerintah itu kan sulit lah ya kalau kita membuat biaya pembangunan musola, itu tidak akan di ACC pastinya. Tapi kalau kita membuat pembangunan kantor ya, untuk koneksi gedung kantor ini, kemudian di situ ada musola, ya itu kan memang sudah bonusnya gitu loh, Mbak. Nah, itu yang mungkin akhirnya mereka cukup senang bahwa kita bisa membuat satu bonus ruang bagi mereka untuk melaksanakan ibadah yang sebelumnya musola yang sudah ada itu terdemolis gara-gara pembangunan gedung baru. Mungkin ini bisa jadi trik ya Pak Rida ya. Mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin bekerja di institusi pemerintahan gitu ya, dan memang memerlukan renovasi musola gitu. Nah, ini bisa jadi masukan juga bahwa area musola itu memang ya kalau kita akhirnya ngomongin budget, gimana caranya minta tolong ke desainernya bisa benar-benar memanfaatkan dan memberikan space untuk pemanfaatan musola di area bangunan yang akan terbangun itu ya Pak Rida ya. Ya. Jadi bahasanya bukan ruang sisa akhirnya, tapi memang ruang yang jadi ruang yang utama. Walaupun kita memanfaatkan ada siasat ruang yang di situ, itu yang mungkin kita gunakan. Jadi kalau dilihat secara lokasi konteks kawasan, posisi musola itu akhirnya di sentral tengah. Nah, itu yang cukup membuat mereka juga senang. Kita tidak harus membuat musola yang kubah gitu ya, di perkantoran biasa banyak ya kubah, kemudian akhirnya dengan cukup membuat seperti ini dapat kolamnya, dapat kemudian secara posisi ruang pun dapat gitu, senang mereka gitu Mas Bayu. Itu yang akhirnya istilahnya kalau kami bilang tuh bonusnya lah ya dari desain ini, akhirnya bisa bicara ke desain lain, dan akhirnya diseriusin bicaranya tentang musola, bukan bicara kantornya gitu ya. Oke. Jadi itu yang cukup jadi cerita lah di sini bahwa ternyata musola bisa punya satu ruang tambahan bagi mereka. Oke, next. Ya, next. Pak Rida, saya jadi berarti ada sedikit pertanyaan, berarti di sini musola ini bisa menjadi selain area connecting ke gedung-gedung sekitarnya gitu ya Pak. Yeah. Berarti ini bisa jadi center point dari kawasan tersebut ya? Ya betul, kawasan tersebut akhirnya.
dan kolam yang selama ini hanya sebagai apa ya, tidak menjadi view yang menarik, menjadi view yang menarik kalau misalnya gitu ya. Itu yang jadi catatan juga. Dan satu hal lagi, ternyata Mas Bayu, di situ kan kemarin baru banjir itu Oke, iya. bulan yang lalu. Jadi kalau mereka punya trap seperti ini ya, mereka bisa punya akses langsung ke gedung aulanya. Jadi kalau ada apa-apa pun mereka bisa jadikan ruang aula itu jadi ruang tanggap, istilahnya tanggap bencana sementara. Karena ada akses tangga yang diakses tidak harus dari kantor, tapi dari luar untuk ke atas bangunan. Itu pun sebelumnya tidak disengaja sih ya, pemikiran seperti itu karena apa? Karena pas kebetulan kemarin 2 minggu lalu mereka kena bencana banjir ya, Mempawah ya, termasuk kantornya itu. Nah dengan seperti ini kan mereka punya ruang dari bawah bisa ke atas ya, untuk menjadi ruang tanggap penampungan sementara. Nah itu salah satu poin di desain ini gitu. Yang sebetulnya kami pun tidak terpikir, Mbak Ziza, justru yang terpikir oleh ownernya gitu ya. Tapi kami cukup senang kalau ternyata ada feedback dari mereka gitu. Itu yang kadang kita harapkan dari owner, punya sisi kritis juga di situ kan. Oke, next ya. Nah ini next. Ini aja langsung ke 3D. Nah ini bentuknya seperti, nah ini gedung barunya, ini gedung yang sudah terbangun. Nah ini connectingnya di sini. Kemudian dia ada teras, di sini untuk ke kolam retensi. Nah ini di bawahnya baru musolanya. Jadi ada ini jadi poin yang menarik di kawasan tersebut. Nah dengan inilah mungkin bahasa kami mengatakan ada musola dan ada ruang sosial, yang sebetulnya ruang sosialnya bukan hanya untuk kumpul-kumpul semata, tapi punya fungsi lainnya. Ini yang kita lakukan di kantor Kejari, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi Mbak Ziza di tahun ini. Amin. Berarti ini yang kotak kecil ini mihrabnya berarti ya Pak, langsung ngeplong ke arah kolam berarti gitu ya? Ya, ini karena cuma dibatasi sama tumbuhan-tumbuhan gitu ya Pak? Nah ini kan mungkin karena karena banyak yang seperti itu ya, gaya-gaya tahu lah Mas Bayu ya. lebih dekat dengan unsur air gitu ya. Ini mungkin di tim kami senang-senang kayak gitu. Tapi intinya sih kan bagaimana membuat ini menjadi lebih tidaknya semata-mata sebagai musola saja gitu ya. Oke, next ya. Next. Nah ini seperti ini. Ini dibikin dengan gaya Melayu ya, dengan konteks karena si kepala Kejari ini orang asli situ, Mempawah. Dan dia sangat ingin representasi kantor dia itu dengan nuansa Melayu dan sebagainya. Oke, next. Ya, seperti ini, next. Nah, jadi mereka bisa duduk nongkrong gitu ya. Kalau yang habis, mohon maaf ya Mbak Ziza, habis yang diperiksa, mungkin mereka bisa gitu ya. duduk santai ya, ataupun kalau misalnya lagi ada kegiatan di aula, istirahat bisa di situ dan sebagainya. Ya. Oke, next. Ya, mungkin saya lanjut ya, Mbak Ziza. Ya. Oke, silakan Pak, sangat menarik. Baik. Nah ini pemisahan antara wanita dan pria tetap kita bikin dua akses yang berbeda. Kita cuma hanya menyiapkan satu keran, karena memang tempat tidak terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan kalaupun itu kurang, nanti mungkin kita melihat pada sisi yang area lain yang bisa digunakan. Tapi intinya sementara kita siapkan strateginya seperti itu. Yang penting si wanita tidak kelihatan lah ya saat mengambil itu. Oke, next. Ya, next. Nah ini gambarnya seperti ini ya, tentunya ya tidak pakai AC ya pastinya ya, angin saja sebagainya, mudah-mudahan seperti itulah harapannya. Nah ini tempat ibadahnya musola, karena kalau tadi tanya dimensi, mungkin kita nggak tahu dimensi itu berapa idealnya Mas Bayu ya, karena memang kondisi dapatnya ukuran segini ya kita gunakan segini, dan memang ini cukup rasanya untuk representatif dari kapasitas yang ada di situ, dan juga sesuai dengan musola yang lama, bahkan lebih besar dari musola yang lama. Apalagi dengan desain yang banyak bukaan kayak gini, memang akhirnya nggak perlu lagi harus tambahan AC atau mungkin di sini casiernya juga nggak ada kipas angin yang nempel di ceiling ya Pak? Wah itu belum tahu tuh Mas Bayu. Jangan tetap perlu nantinya. Ya. Oke, next. Ya, next ini gambaran aja. Ya, nah ini yang kedua nih. Nah ini sekarang juga lagi kita diskusikan dengan ownernya. Ini di rumah sakit ini, Mempawah juga sama ya, tapi posisinya agak berjauhan dengan kantor Kejari. Ya, next.
Ya, ini mungkin konsep-konsep aja ya untuk peletakan arah kiblat ya. Next ya. Next. Nah, ini cukup menarik karena ini gedung rumah sakitnya ya, Mbak Liza, Mas Bayu. Nah, kita bangun tuh di daerah yang kecil ini aja, cuma 5 meter tapi panjang gitu. Dan posisinya ini di area Medik Sentral. Medik Sentral itu adalah area yang banyak dramanya. Nah, kata orang banyak dramanya. Apa istilahnya? Ada IGD, ada ICU, ya. Kan di situ ada yang ketawa, maksudnya ada yang senang, ada yang sedih, ada yang apa ya. Istilahnya itu area yang banyak dramanya. Jadi rasanya kita perlu buat apa ya? Tempat untuk saat orang yang sedih, ada tempat untuk apa berdoa. Saat orang yang senang, ada tempat orang bersyukur. Nah, mungkin itu ya. Nggak mungkin itu juga tanpa saya. Jadi apa? Kebetulan aja nih posisinya di area sisi gedung Medik Sentralnya. Itu cukup kecil, jadi kita memang tidak ingin buat satu tempat ibadah sendiri ya, misalnya masjid sendiri ya, untuk itu enggak, karena memang kami melihat rasanya lebih, kalau masjid mungkin akan ada di dekat situ banyak ya, mungkin tidak jauh dari situ sekitar 500 meter, 1 kilo tuh ada masjid-masjid. Jadi rasanya kalau kita bikin masjid lagi kok rasanya apa ya, nggak ini, mungkin diskusi kami rasanya nggak perlu lah, karena lebih baik bisa menggunakan masjid di sekitar situ. Tapi kalau untuk musola itu penting karena mungkin ada pegawai nurse, perawat dari IGD yang perlu sholat sebentar. Nah, itu mereka tidak perlu terlalu jauh dari rumah sakitnya. Kemudian kalaupun ada pasien yang menunggu keluarganya, mereka butuh informasi cepat tentang keluarganya, ataupun perawat bilang, Bapak jangan kemana-mana ya, harus tampil di sini. Dan pada waktu sholat mereka bisa sholat sebentar. Nah, kita siapkan musola di situ. Mungkin esensinya lebih ke situ ya, Mbak Ziza sama Mas Bayu. Bukan kami awalnya memang diskusinya membuat sebuah masjid ya. Tapi saya rasa lebih baik area lahan di luar itu digunakan untuk representatif untuk fungsi-fungsi medik lainnya, pengembangan lainnya. Kalau masjid bisa menggunakan area di sekitar, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita bikin musola, mungkin lebih pada efisiensi waktu untuk memang yang membutuhkan. Itu yang perlu kita diskusikan. Nah, kemudian kita coba cari tempat ya. Di sini di tengah-tengahnya cukup besar, tapi udah jadi taman bagus, dan kita nggak bisa bawa material terlalu banyak di situ. Kan nggak mungkin bertukang terlalu berat ya. Jadi bawa material yang berat, apalagi bawa tiang pancang kan nggak mungkin. Nah, akhirnya kita cari tempat yang mereka bisa mobilisasi material, tapi tidak mengganggu operasional rumah sakit. Nah, itu yang paling penting. Nah, akhirnya kita diskusikan, akhirnya kita pilih lahan yang kecil. Itu mungkin next. Nah, lahannya seperti kecil aja. Dan ini belum jadi taman. Di sini ada ruang ICU, ruang medik sentral, bukan ICU, TSSD. Kemudian di sini ada ini rem untuk mungkin bahasanya kalau biasanya disebut untuk evakuasi lah gitu ya. Nah, rem ini tuh jarang digunakan. Ini kan kalau di rumah sakit ini bikin rem itu sesuatu investasi yang dedicated, tapi jangan sampai digunakan lah gitu untuk evakuasi gitu. Jangan sampai lah, bahasanya kan jangan sampai, tetapi harus disiapkan. Jadi mau nggak mau saya tawarkan, boleh nggak kalau biar rem itu punya manfaat sedikit gitu kan. Jadi kita bikin bangunannya itu nempel di antara setelah ini menggunakan baja, jadi tidak ada fondasi lagi. Jadi kita cari baja, dibawa ke dalam, itu akan lebih mudah dari sisi belakang ya, tidak mengganggu operasional rumah sakit ya, pekerja juga mudah. Kemudian kolom diketemukan, kita pasang baja, dan bangunan itu di atasnya menggunakan mungkin struktur rangka yang lebih ringan dan material yang lebih ringan. Jadi kita buat di situ musola yang sifatnya bukan menggunakan material-material yang kotor, material yang berat dan sebagainya. Jadi jauh lebih ringan. Dan aksesnya kita menggunakan rem ini. Jadi mereka kalau mau sholat melalui rem itu, jadi rem itu juga tergunakan dengan baik untuk keseharian. Nah, jadi mereka bisa menggunakan itu. Cuma akhirnya kita tidak bisa membuat satu bangunan musola yang di situ ada pria dan wanitanya jadi satu. Mau nggak mau akhirnya kita bikin dua terpisah. Dua area musola, satu untuk pria, satu untuk wanita. Jadi yang satu naik ketemu di bordes pertama ini adalah untuk pria, naik lagi sedikit di ujung bordes terakhirnya adalah untuk wanita. Jadi kayak bikin rumah pohon gitu kan, gantung di bangunan sebelah, tapi aksesnya yang kita gunakan adalah akses rem. Nah, rem itu yang kita gunakan di situ sehingga memudahkan
siapapun untuk mengakses musola tersebut. Jadi kalau orang yang kursi roda pun mereka dari lantai atas bisa gunakan musola itu menggunakan rem. Jadi tidak perlu menggunakan lift pasien itu nggak perlu. Jadi mereka bisa menggunakan rem itu dari lantai 2-3 untuk ke area musola. Nah itu mungkin pemilihan tempat yang kita coba pikirkan, akhirnya dari lantai 1, lantai 2 bisa menggunakan mudah untuk mengakses ke musola itu. Ya, jadi memanfaatkan posisi rem yang ada di situ. Oke, next. Nah seperti ini, jadi ini naik rem 1, ini untuk yang pria, naik rem lagi 1 untuk ketemu bordes lagi, ini untuk yang wanita. Nah ini yang dari atas mau naik mau sholat bisa. Nah, jadi mereka tidak mengganggu akses medik. Orang-orang yang bawa stretcher, berangkar itu silakan di areanya. Kalau mau sholat ada di area ini. Nah ini jadi rem ini pun akhirnya punya fungsi lagi ya Pak ya. Jadi ya benar-benar bisa digunakan gitu ya. Ya. Tapi digunakan tidak terlalu ramai kan, karena memang digunakan untuk sholat dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau kita digunakan itu ada motivasi merawat ruang, itu yang paling penting. Kalau dibiarkan aja itu terkadang tidak ada motivasi untuk merawat ruang. Nah kalau digunakan seperti ini kan mungkin ada basah-basah sedikit ya, mungkin lah ya, mudah-mudahan nggak basah. Jadi cleaning service-nya bisa membersihkan remnya apa dan sebagainya. Jadi ada manfaat digunakan, tapi juga ada motivasi untuk membersihkan ruang tersebut. Nah ini tempat wudhunya cukup keren juga, mereka sholat di sini. Dan, nah ini agak kesulitan kalau kita menentukan arah kiblat. Mau nggak mau kita bikin pola miring di sini untuk satu bidang yang mengarahkan mereka untuk posisi kiblat. Nah di daerah luar ini baru kita bikin taman terapi atau healing garden. Itu akibat dari baja-baja yang di atas ini, baja-baja di sini. Nah ini nggak kepake nih, sayang kan? Akhirnya kita pakai jadi teras. Nah, cuma teras ini aksesnya harus dari sini. Nah, kenapa musola nggak kita bikin akses dari sini? Kalau kita bikin akses dari sini, banyak nanti butuh rem lagi, butuh tangga dan sebagainya. Jadi repot. Jadi akhirnya musola kita pakai di sini. Kalau orang yang ingin manfaatkan taman ini menggunakan ini. Nah, tapi tidak saling mengganggu sebetulnya, bersebelahan. Nah, jadi mereka kalau punya teras di sini dan di sini akhirnya kita bikin kolam ikan kecil. Jadi kalau yang ingin duduk sendiri atau mau apa ya duduk, mereka bisa duduk di kolam sambil mungkin jadi area terapi lah bagi mereka dan sebagainya. Jadi mungkin kalau yang Ruby ini seperti ini lah gitu. Jadi manfaatkan satu sisi posisi rem, satu sisi juga taman yang dari samping itu. Oke, next. Oke, Pak, sedikit bertanya Pak. Berarti kan di rem itu kan sudah ada sudah konstruksi yang sudah eksis gitu ya Pak ya. Nah, sedangkan ini pada saat ada proyek pembangunan musola ini, itu apakah juga memakan bagian rem dan akhirnya ada sedikit di pekerjaan untuk karena tadi saya lihat sudah ada dinding kanan kirinya tuh Pak. Itu apakah ada gitu ya, pekerjaan gitu juga Pak ya akhirnya memakan area rem itu Pak? Oh enggak, kalau rem ini tetap sesuai ukuran aslinya 2,4 meter. Kita hanya menjebol dinding samping ini untuk sebagai akses ya Pak ya. Akses. Sedangkan kalau struktur kita menggunakan kolom-kolom di rem ini untuk baja. Jadi bajanya itu kita rangkanya itu kita pasang di kolom-kolom terus. Jadi perkuatan itu dari kolom existing. Jadi tidak membongkar bangunan yang ada, kecuali membuat akses pintu ke area sholat ini. Nah karena ini gantung, ya kan sayang ini. Akhirnya kita bikin aja ini jadi teras, gitu. Tapi untuk orang di taman sini, gitu, ya. Jadi pemanfaatan ruangnya akhirnya maksimal. Jadi berarti memang dari awal areanya sudah berkontur ya Pak ya? Sudah kan elevasi bangunan kan lebih tinggi daripada elevasi di bawahnya itu. Nah kalau kita bikin musolanya dari akses ini, itu akhirnya kita harus bikin rem untuk ke atas ini dan sebagainya. Oke, ya betul. Tapi kalau kita menggunakan baja ini, kita nggak perlu fondasi, Mas Bayu. Jadi cukup kita ngikutin remnya gitu ya Pak ya. Bawa baja dari luar, dari belakang sini, masuk, udah kita ngerakin di sini tanpa harus mengganggu area-area ini. Ya. Nah, kemudian rangkainya ya menggunakan besi hulu, kemudian dindingnya kita menggunakan panel jersey dan sebagainya, kita lapis, sudah jadi. Yang penting hujan itu tentu aman ya, karena di situ daerahnya tidak langsung ketemu hujan juga ya, dan sebagainya. Ada, tapi tidak kena benturan hujan terlalu banyak ya, dan sebagainya. Jadi strukturnya kita memang bikin ringan, dan kapasitas musola pun ya kita bikin satu untuk pria itu paling 5 orang.
5 orang. Ya. Jadi itu digunakan memang untuk urgensi pasien-pasien yang memang tidak boleh terlalu lama meninggalkan area tersebut. Ya, misalnya mereka menunggu keluarganya. Jadi kalau keluarganya itu ada apa-apa, mereka cepat dicari untuk mengambil tindakan. Minta izin ya ke keluarga untuk mengambil tindakan. Atau perawat dari IGD, perawat dari ICU itu kalau ingin sholat mereka dekat ke situ. Nah itu yang jadi pertimbangan sehingga mereka tidak terlalu lama meninggalkan pos perawat mereka. Nah itu mungkin hal kecil yang kita coba siasati dari tempat itu. Oke, next. Nah ini bentuknya. Jadi yang depan ini remnya masuk ya. Ini untuk yang pria, ini untuk yang wanita. Nah ini yang baru taman di depannya itu di sampingnya. Ini nggak ketemu sih. Jadi kita nggak bikin pintu dari luar ke sini ya. Karena memang zonanya termasuk bukaan kaca itu kita bikin di bawah supaya orang ini nggak bisa memandang orang sholat gitu, cuma memandang kaki orang sholat. Dan karena yang sholat pun tidak memandang di luar. Tapi akhirnya ya pemanfaatan area ini yang 5 meter lebar 5 meter ini bisa digunakan untuk musola dan juga ruang sosial. Nah itu mungkin interpretasi kami musola dan ruang sosial. Jadi pemanfaatan inilah yang kita gunakan. Nah di sini kan ada struktur bajanya ya, struktur bajanya ini jatuh. Ya. Nah ini kita manfaatkan jadi teras untuk perkuatan mereka bisa duduk di situ. Nah di sini ada celah, ya udah kenapa nggak kita bikin kolam aja, kalau bikin koi kan. Jadi kalau ada pasien yang sedih bisa duduk di sini sendiri kan berdoa, waktu itu di musola mereka di dalam. Karena ini kan daerah yang paling banyak drama gitu. Jadi apa istilahnya banyak hal sedih, senang, tawa, teriak, menangis itu situlah paling banyak. Dan mungkin mungkin bagi kami diskusi dengan direkturnya kayaknya boleh di situ dibikin musola yang sifatnya tidak perlu banyak pernak-pernik lah dan sebagainya. Nah, cuma memang akhirnya kita bikin di sini terpisah, pria dan wanita terpisah. Ya, jadi tapi ya keduanya tidak mudah-mudahan tidak melanggar lah ya, tidak melanggar esensinya ruang ibadah. Karena pertimbangan kami juga banyak ya, tempat-tempatnya di bandara juga kan pasti dipisah ya, pria wanita dipisah, di mall pun juga dipisah dan sebagainya. Ya. Nah ini yang di Rugini seperti ini musolanya. Ya, dia ada pertimbangan ruang sosial dan ada juga membuat musola dari manfaatkan akses rem yang ada di gedung tersebut. Ya kita nggak berharap ya rem itu dipakai ya, karena kalau itu dipakai kan berarti ada evakuasi. Ya, betul. Tapi itu harus dibuat ya. Karena salah satu aspek, misalnya pun kalau lift mati, rusak, itu rem masih bisa digunakan untuk akses ke lantai 2 dan lantai 3. Nah, tapi daripada itu kosong terus-menerus, ya kita pakai untuk orang akses untuk ibadah. Karena tanggung jawabnya kalau itu dipakai, berarti harus ada perawatan, kan gitu. Iya. Oke, next. Nah, ini ya, telahnya kita ambil, ya. Seperti ini, next. Ini sebetulnya kerjaan tim kami ya. Saya cukup senang ya mereka bisa menggambarkan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah ini remnya seperti ini. Jadi manfaat rem itu ada. Gitu. Bahkan ditanya kemarin bisa nggak dibikin sampai lantai 2 musola yang kebanyakan Pak? Lama-lama jadi masjid beneran Pak. Jadi remnya bisa kepakai semuanya. Misalnya sebelum ya. Oke, next ya. Ya ini gambaran ya, jadi memang nggak banyak sih kapasitasnya 4-5 orang saja, tapi yang penting tujuannya bisa tercapai gitu aja. Ya ini untuk yang area depan. Nah memang sayangnya di sini kita nggak bisa bikin untuk yang kursi roda ya. Ya tapi memang kursi roda hanya bisa di bawah sini aja, tapi yang di atas ini untuk yang bisa mengaksesnya ya. Tapi setidaknya area itu bisa jadi hidup gitu loh. Jadi punya manfaat gitu. Yang sebelumnya hanya ditaruh pot-pot saja gitu kan, yang mandang nggak ada, nggak ada kan. Jadi kayak sayang rasanya. Nah sekarang mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk menjadi area yang lebih hidup ke depannya. Oke, next. Ya, ini next. Nah, ini jadi akses rem ini untuk yang sosial. Oke, next. Nah ini sekolah terapi ya. Untuk sendiri, yang sholat, yang duduk sini gitu kan. Nah, cuma khawatirnya lagi sholat tiba-tiba di luar ada suara orang nangis gitu kan. Nah itu yang tiba-tiba yang sholatnya lari gitu kan di rumah sakit kan dan sebagainya. Tapi ya kita pengen buatnya ada 2 dimensi yang berbeda gitu ya. 2 sisi yang berbeda. Ya. Oke.
Pak Rida tanya sedikit Pak mengenai ruang area sosialnya tadi ya Pak. Ya. Ide apa yang akhirnya memang Pak Rida mempunyai ide dibuatnya mungkin lebih tropis tadi, mungkin ada air mancurnya gitu ya, air terjunnya gitu ya. Apakah memang harapannya area ini nggak hanya cuma sebagai tempat ibadah aja, tapi juga untuk area-area mungkin pasien atau keluarga pasien untuk relaksasi juga di sini Pak gitu. Dan kenapa akhirnya dibuat ya tadi kan di gambar sebelumnya itu hanya pot-pot aja gitu ya Pak. Akhirnya dibuat lebih hidup seperti ini Pak Rida. Ya. Pertama, kalau kita buat seperti ini itu pemilik pasti punya rasa tanggung jawab yang besar. Karena dia senang tempatnya itu ada satu hal yang menarik dan orang akan ingat gitu. Jadi memori kolektif orang itu akan ingat. Kami pernah bikin masjid juga yang kita kasih kolam ya, kolam koi itu sampai sekarang tuh dibilang itu masjid kolam ya. Jadi orang ke sana tuh karena duduk di habis sholat duduk lihat koi ya dan sebagainya. Nah itu juga kami ingin buat tempat ini tuh jadi satu hal yang memori, jadi lebih sifatnya memori dan kemudian unsur air sih, karena memang ya kami kan dengar dari para arsitek ya yang udah cukup senang dengan bermain dengan air ya, karena memang unsur air itu unsur yang paling menenangkan, unsur yang paling suasana pun microclimate ya lebih tidak panas ya dan sebagainya. Mungkin itu sih lebih ke situ ya idenya. Tapi memang perawatan akan lebih besar pastinya. Tapi kalau itu baik ya dan tidak terlalu besar juga areanya dan enak orang datang ke situ dan senang ya, mungkin si pemilik akan senang merawatnya. Saya yakin seperti itu. Mereka akan senang kalau dapat satu tempat yang enak dan pasti akan dijaga. Karena sampai lihat tempat seperti itu pun dengan direkturnya tuh dikasih pot-pot tuh saya rasa udah luar biasa loh Mas Bayu. Iya. Jadi dia memperhatikan ruang itu tidak boleh tidak terawat. Tidak termanfaat gitu ya Pak. Jadi kami melihat sosok direkturnya ini bagus gitu. Hal-hal kecil gitu pun dipikirin. Walaupun itu area yang tidak sering dilewati orang, tidak dinikmati oleh orang kan jarang ya, orang di situ kan banyak sedih senang kan, ditaruh pot-pot itu dia ingin berharap orang akan melihat gitu, walaupun hanya menyimpan pot-pot itu. Nah apalagi kalau kita bikin seperti ini, orang akan punya tempat di situ untuk untuk menumpahkan rasa sedihnya, menumpahkan rasa senangnya, ataupun rasa syukurnya di situ. Nah itu mungkin akan lebih pas rasanya gitu. Dan itu membuat si direktur akan lebih senang untuk menjaga itu. Mungkin itu Mas Bayu dan bagusnya. Di situ sih pertimbangannya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Rida. Ya, next. Nah ini tempat di dalamnya ya. Ya ini akhirnya kita bikin bidang lah ya, mau tidak mau ya, sebagai penanda posisi juga. Oke, next. Ya ini. Ya, jadi nggak kelihatan orang lagi di luar gitu, saya tidak kelihatan. Next ya. Nah, next ya. Ya, ini yang ketiga MPP ya, Mall Pelayanan Publik ya. Ini musola yang sekarang memang disisakan lahannya kecil memang untuk dibangun musola sampai sekarang ya. Oke, next. Mungkin ini waktunya masih ada kan Mbak Diza ya? Mungkin saya cepat masih bisa Pak. Oke. Nah ini MPP ini gedung Kapuas Indah ya. Kalau di Pontianak itu Kapuas Indah. Tadi yang lokasi tadi gua di Kabupaten Bawah, ini di Pontianak. Nah ini letaknya di Riverside. Nah Mas Bayu, Mas Diza kapan-kapan harus ke Pontianak, ini Riverside kita udah cukup bagus ya, udah connecting semuanya. Jadi kalau jalan-jalan atau jogging, lari di situ udah cukup baik ya. Nah, ini Pemdanya ingin mengembalikan gedung ini Kapuas Indah menjadi mall pelayanan publik. Jadi lantai 3-nya itu dibikin MPP. Nah, kebetulan di sini ada proyek kami juga ya. Kita bikin akhirnya di sini gedung ini kita kembalikan seperti awal aja, tidak dikotak-katik terlalu banyak. Tapi kita bikin teras di sini, namanya teras Kapuas ya, teras Kapuas di situ. Nah, di sini juga ada musola. Nah, musola ini akhirnya mau tidak mau kena juga akhirnya. Nah, tapi kalau ini sih memang harus kita bangun ya, musola baru dan sebagainya. Tapi tinggal musolanya seperti apa yang perlu kita pikirkan di situ. Oke, next. Ya, ini gedungnya yang sebelum direnovasi ya. Seperti ini ya. Di sini ada gedung heritage ya. Tidak boleh kita tutup ya, sumbunya tetap harus kita jaga. Next. Nah, ini gedungnya kita bikin yang teras, kemudian ada sedikit penambahan untuk kantor MPP-nya, kemudian mall pelayanan publiknya ada di lantai 3 ini. Nah, sekarang menjadi tempat warung kopi. Ramai orang di situ ya untuk ngopi, karena
yang dulunya ini membelakangi sungai sekarang bisa berada di sisi depan sungai. Dan kami cukup senang ya, walaupun namanya proyek pemerintah itu kadang apa ya bahasanya di kanan kiri itu kurang rapi lah itu ya maksudnya ya. Tapi sidang itu akhirnya apa ya terfungsikan, orang ramai datang ke situ, mereka merasa akhirnya bisa punya view akses langsung ke sungai. Itu yang menjadi kesenangan mereka di situ. Akhirnya mereka pada kongko-kongko ramai, jadi tempat yang cukup representatif untuk anak-anak Pontianak sore-sore ngumpul di pinggir sungai. Wah, mantep Pak. Ya, boleh nanti kapan-kapan di sini Mas Bayu. Oke, next. Ya. Nah ini, jadi ini teras-teras warung kopi nih akhirnya sekarang nih. Nah inilah tempat yang misalkan tempat untuk musolanya. Jadi strukturnya udah ada nih, tinggal approve bentuknya nih. Nah ini yang jadi bahan diskusi, apakah bentuknya akan proyek sosial awal atau yang coba kami ajukan sekarang. Ini memang masih menjadi bahan diskusi mereka. Tetapi areanya sudah disiapin, jadi sudah tidak ada lagi pekerjaan fondasi, ya sudah tinggal pembalokan dan kolom dan sebagainya. Oke, next. Berarti menarik nih, musolanya nggak jadi satu bagian dengan gedung, tapi terpisah ya Pak ya untuk lahannya. Jadi bisa desainnya lebih dari fasad, bisa berkreasi lah ibaratnya. Kadang biasanya kalau musola ya kadang kita taunya di basement atau kalau di mall gitu kan di lantai berapa gitu, cuma kocak kok gitu kan. Kalau ini di luar berarti bisa lebih berkreasi lagi berarti ya Pak ya. Ya karena permintaan masyarakat itu kami nggak mau musolanya nanti di dalam ya atau di atas, walaupun awalnya niat kami taruh di atas ya, paling atas. Tapi ternyata kalau kita di atas nanti yang akses dari waterfront ini nggak punya tempat untuk sholat, jauh kan. Oh iya betul. Dia mesti melewati banyak akses untuk menuju ke atas. Akhirnya kita sepakati bikin di sini. Nah tentunya memang akhirnya ini posisinya harus di depan dan justru akhirnya tidak terlalu banyak pernak-pernik juga akhirnya bagi saya kita bikin next ya. Tapi yang pasti kalau area sudah siap seperti itu sudah pasti terbangun ya Pak. Berarti benar-benar tinggal approval desain ya Pak. Iya, apakah disetujui seperti ini atau kembali ke desain yang awal. Itu sih. Ya. Nah, oke, next ya. Ini yang memang masih coba kami diskusikan sih sampai saat ini. Ya, next. Nah ini musolanya kita bikin akhirnya lingkar ya, karena memang di area situ dominan bentuknya juga lebih konus ya, tidak siku, kita bikin lingkar. Tapi esensi kiblat juga tetap kita perhatikan ya, posisinya ada colokan di sini. Kemudian pria wanita juga kita bikin terpisah, jadi kayak labirin gitu Mbak. Jadi kiri masuk, jadi tidak ada pintu. Semua tidak kita bikin tidak ada pintu. Jadi siapapun bisa mengakses musola itu. Intinya seperti itu. Nah kemudian Kemudian di atasnya ini baru kita bikin akses ketemu dengan balkon yang ada di teras kapuas itu. Nah itu yang pertemuan antara musola dengan teras kapuas itu. Jadi kalau orang yang ngopi-ngopi itu ya sudah saatnya waktunya sholat, mereka bisa turun ke bawah untuk sholat. Jadi tetap aja kita manfaatkan itu, tetap aksesnya dari atas dapat, dari bawah juga dapat. Nah, memang permintaan di akses ini kalau bisa jangan bikin fondasi lagi karena fondasi ini udah jadi. Ya mau kita bikin connecting baja yang ketemu dengan struktur yang ada di yang sudah terbangun di gedung belakang itu. Ya, ini kan. Ya. Nah, ini bentuk musolanya. Nah, kita bikin ini roster aja sih. Roster biar angin dari sungai semua masuk ya. Kemudian ya mungkin karena ini pasti merawatnya nggak ada yang banyak ya pasti. Karena istilahnya tidak tahu ya Mas Bayu ya, Mbak ya, pasti ada yang merawat ada, tapi mungkin 5 bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah, mau nggak mau akhirnya kita bikin yang memang ini memang bisa bergerak udara aja mengalir, kemudian tidak meninggalkan banyak debu ya, ornamen yang perlu dirawat dan sebagainya. Tapi elevasi kita jaga agar binatang tidak masuk ke itu. Jadi ada air pembatasnya antara area tempat wudhu itulah pembatasnya air masuk ke dalam musola. Yang mudah-mudahan pembatas itu bisa jadi konsep yang bisa terrealisasi dengan baik, yang karena kita tidak ada pintu di sini, ya bisa diakses oleh siapapun. Oke, next. Nah ini next. Ya, nah seperti ini aja, simple sebetulnya, sederhana bentuknya. Jadi roster kita susun ya lingkar, kemudian polanya pun pola
pola corak insang ya, corak khas Melayu ya dari sini. Kemudian, nah ini ada akses. Nah di sini di atas ini bisa jadi gardu pandang. Jadi bisa juga extend dari warung kopi ini di atas bisa untuk duduk-duduk melihat ke area Sungai Kapuas. Jadi di bawahnya musola. Nah kemudian akses di bawahnya bisa turun dari atas ke bawah menggunakan tangga. Nah itu yang kita coba setting antara musola dengan bangunan di belakang. Jadi tidak ada yang saling menonjol lah. Dua-duanya selaras lah, kita bikin selaras. Tidak ada yang kontras di situ. Jadi hadir di situ jadi ruang musola yang bisa digunakan bersama-sama dari area maupun publik dan juga dari area riverside. Nah itu digunakan untuk masyarakat umum. Nah untuk ruang sosialnya, maaf saya potong Pak. Ini kan kalau kita lihat kan ada minaretnya gitu ya Pak. Hanya untuk petandanya aja kah? bukan minaret ini. Ini lampu tamannya riverside. Malah. Oke. Saya kira itu minaret ya, makanya saya baru nanya nih. Ada minaretnya, apakah ada pengeras suaranya juga kah di musola? Karena kita tahu musola kan memang tidak menggunakan pengeras suara gitu kan Pak di tempat-tempat tertentu gitu Pak. Oke. Itu bukan minaret berarti ya Pak ya? Oke. Bukan. Itu lampu di riverside ya, di promenade ya. Oke. Ya. Baik Pak. Berarti dari pengunjung dari arah tadi yang river itu Pak, itu bisa naik ke atas area musola ini ya Pak ya? Ya untuk jadi duduk-duduk di atasnya bisa. Mereka mau naik ke atas mau langsung ke ngopi-ngopi bisa. Selama ini kalau mereka mau ngopi kan mereka ke dalam dulu. Oke. Jadi dibikin jembatan koneksinya ya Pak? Nah, akhirnya semua terkoneksi dengan musola itu. Nah itulah yang kami gambarkan, musola itu punya ruang sosial lagi. Sosialnya. Jadi sebagai koneksi sih intinya ya, untuk menghubungkan antara satu di bawah dengan di atas. Seperti itu. Jadi kita nggak bikin musola tuh memang didikit musola tanpa apa ya. Nah mudah-mudahan dari situ ada imbas ruang lain yang bisa kita koneksikan atau kita jadikan ruang tambahan dan sebagainya tanpa harus mengganggu esensi fungsi ruang ibadahnya. Ya. Next ya. Nah ini posisinya antara wanita dan pria ya, perbedaan. Oke, next. Nah ini di dalamnya memang idealnya tempat ibadah itu nggak boleh lingkar ya. Saya ingat betul tulisannya Pak Fauzan Uman ya, kalau lingkar itu dia mengkritisi yang musik IKN kalau masalah saya baca itu ya, karena memang akhirnya peruntukan di sisi setelah paling depan itu tidak optimal ya, lingkar ya. Tapi ya mungkin eksisnya ini itu soalnya ya, jadi kita bikin seperti ini. Tapi idealnya kalau sebuah masjid sebaiknya jangan. Ya, dalam tulisan itu saya baca seperti itu, karena staff paling depan itu harusnya staff paling banyak dan sebagainya. Iya, betul. Nah ini perbedaannya. Berarti aksesnya pintunya tuh memang dipisah ya Pak? Bisa ya, seperti labirin. Labirin ya. Jadi nggak bakalan ketemu gitu ya Pak ya? Walaupun tanpa ada pintu pun tidak terlihat. Betul. Karena rasa saya penting sekali ya pemisahan pria wanita. Oke, next. Nah ini sama yang terakhir di Senggi ya. Senggi itu sama sebetulnya dengan area promenade, cuma dia paling sisi ujung, dekat terminal, dekat pelabuhan ya. Nama pelabuhan Senggi, salah satu pelabuhan tertua di Pontianak ya. Nah kalau ini memang diperuntukkan untuk musola ya. Setelah itu dibikin memang untuk musola. Dan tapi sekarang nggak terbangun ya. Waktu kita bikin riverside itu, desain riverside itu di situ memang diperuntukkan untuk musola. Dan di depannya itu kita ada bikin semacam anjungan ya. Jadi di sini tuh ada masjid jami ya. Di sebelah sini ada masjid jami ya. Di sini musolanya, ini masjid keraton, masjid tua. Nah di sini ada semacam kayak esplanade ya. Kita pernah ikutin di Indonesia Architect Week yang di Seoul kalau nggak salah, kita ikutin itu ya. Dia jadi kayak kita bikin anjungan yang orang itu walaupun koneksinya ini di seberang, tapi kita bikin akses Islam menghadap ke Masjid Jami.
Jadi Oke. ada relasi keterhubungan antara daerah seberang dengan seberang. Itu yang kita inginkan. Nah, di belakang ini baru ada musola. Itu dulu waktu usulan propos kita saat kita membuat desain riverset ini. Nah itu tapi nggak terbangun sekarang. Nah cuma memang sempat waktu itu diskusi kami bahwa kita siapin di situ sebagai memang dedicated untuk area musola. Karena kan ini cukup panjang ya. Yang musola kita ada di sini, yang tadi, yang ini ada di ujung sini. Jadi kita bikin dua titik musola yang berada di area situ. Namun yang di sini memang tidak terbangun, akhirnya dibangun di sini, di bawah kantor polisi. Nah, jadi tapi nggak saya sajikan karena itu dulu memang akhirnya ada kantor polisi dibikin panggung, akhirnya karena keterbatasan biaya di bawahnya dibikin musola. Nah, akhirnya musola yang kita bikin di sini direncanakan di awalnya tidak terbangun, dibangun di bawah kantor polisi itu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya kita sharing di sini ya, jadi ya nggak apa-apa Pak. Tapi kami cukup senang ya membuat musola ini karena di sini ada anjungan yang bisa melihat langsung ke Masjid Jami. Itu yang kita inginkan pada saat membuat riverset itu. Jadi saat orang berjalan di area riverset itu tidak lepas pandangannya dari area seberang Masjid Jami itu. Karena itu masjid tertua di Kota Pontianak sendiri. Ya. Oke, next. Ya, oke, next. Jadi betul-betul kiblat dari Masjid Jami itu ketemu dengan musola kita. Itu yang kita harapkan, koneksi itulah. Ya. Nah, ini dibangun di sini rencananya. Tapi akhirnya yang terbangun adalah tubuh kapal lancang kuningnya, ya seperti itu. Tapi usulan kita di awal dulu di sini memang dedicated untuk musola. Musola itu panggung, di bawahnya tetap ada sungai. Jadi aliran sungai tetap mengalir sampai ke dalam ya, tanpa harus terganggu dengan posisi musola itu. Bahkan musola itu kita siapkan tadi ya, ada anjungan dan area pandang untuk bisa melihat ke Masjid Jami. Itu yang membuat salah satu propos desain kami saat kita mendesain area riverset itu. Ya. Oke, next. Ya, ini tengah-tengah sini ya. Jadi betul-betul kita manfaatkan area itu untuk membuat sebuah musola baru ya. Oke, next. Nah ini gambarannya. Dulu ini permintaannya menggunakan kayu. Jadi strukturnya beton, tapi finish lantai, kemudian balok lantainya, kemudian dindingnya, atapnya itu menggunakan semua murni kayu ya, peninggalan salah satu khasnya mungkin keinginan dari pemerintah pada saat itu ingin ada satu nilai Melayunya lah di situ ya, seperti yang di Masjid Kejari tadi ya, nah di bawahnya itu sebagai ruang publik ya untuk duduk-duduk ya, tapi di atasnya sebagai ruang sholat. Nah cuma memang kami akui ya di sini kita harus menggunakan tangga ya, lantai 1 ke lantai 2 ini karena dengan pertimbangan kalaupun aksesnya itu menggunakan untuk masjid yang dimudahkan untuk bagi semuanya itu bisa menggunakan di musola satunya. Nah, musolanya. Karena memang kalau kita membuat rem di sini itu ternyata cukup besar ya, secara posisinya dan sudut yang kita ambil supaya sesuai dengan standar yang ada. Iya. Terlalu kecil kalau bikin kan bisa terlalu tinggi juga gitu ya Pak ya, nggak aman betul. Juga ya. Ya. Okay. Jadi musola satunya bisa untuk diakses oleh siapapun. Yang ini memang ya kita akui memang tidak mudah diakses oleh siapapun. Oke, next. Nah ini perbedaan aja, kita udah bikin 2 akses yang berbeda ya. Oke, next ya. Ini sebetulnya sih memang dedicated ya untuk musola yang memang disiapkan ya, berbeda dengan yang tadi sebelumnya ya. Tapi memang dibuat ini memang memanfaatkan area yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi titik musola baru di area kawasan itu. Oke, next. Cuma memang kelebihannya tadi ya, ini mungkin nggak ditampilkan ya, ada anjungan yang langsung ketemu dengan Masjid Jami. Jadi orang bisa kayak mungkin ingat film Titanic ya, di atas kapal kan. Nah, seperti itu lah. Jadi kita bikin ada anjungan seperti itu kecil ya, tapi dia fokusnya langsung ke kiblat. Nah, itu anjungan itu bisa sebagai penanda arah kiblat juga. Itu yang kalau orang di posisi mana dia ngeliat anjungan itu bisa menghadap sebagai arah kiblat. Mungkin itu aja kelebihan dari desain ini. Oke, next. Ya, mungkin terus saja ya, Mas. Nah, ini gambarannya ya, musolanya yang kita coba siapkan di segi ini ya. Semua ini mohon izin tidak terlampir yang area ini ya. Anjungan harusnya ada ya. Oke.
Nah, Oh, ini memang didesain menjadi rumah panggung gitu ya, Pak? panggung, betul. Memang di set dari awal dibuat menjadi panggung tidak mengganggu aliran sungai di bawahnya. Kemudian fondasi pun mengandalkan fondasi buat turap itu sekali kita bikin fondasi ya untuk perkuatannya ya. Di bawahnya menjadi area untuk duduk-duduk, di atasnya baru area untuk sholat. Ya. Ya. Oh. Ya. Ya, mungkin itu Mas Bayu ya, Mbak Ziza dari 4 cerita kecil kami lah ya, mudah-mudahan ya mungkin kadang ya senang juga sih kita dari buat desain kecil tapi punya hal yang menarik di kotak-atik ya, itu rasanya senang ya. Karena memang benar-benar tidak terbayang ya Zah, Pak Rida gitu ya. Mungkin kalau kita membicarakan sebuah proyek masjid gitu ya yang cukup masif gitu, itu memang harus banyak yang dipikirkan gitu. Tapi musola ini ternyata setelah ngobrol dengan Pak Rida nih, ini pemanfaatannya cukup banyak ternyata. Betul. Dan mungkin itu ya gunanya komunikasi dan juga perencanaan di awal gitu ya Pak Rida ya. Jadi pas ketika dapat brief gak hanya sekedar menerima mentah-mentah untuk membuat langsung musola, tapi dikomunikasikan dari tadi ada pemanfaatan ruang seperti pemanfaatan rem yang di rumah sakit gitu. Dengan komunikasi itu kan akhirnya Pak Rida juga bisa mengajukan ke owner gitu kan untuk penambahan atau memaksimalkan ruang yang ada gitu ya Pak. Ini menarik. Jadi hanya sekedar kotak buat tempat sholat gitu aja, tapi ruang sosial itu akhirnya yang banyak digunakan juga ya Pak ya. Yeah. Tapi itu mungkin bahasa kami ya, ruang sosial ya. Pak Rida, mohon maaf, tadi mungkin suara saya terputus gitu ya. Nah ini balik lagi Pak Rida ke tema kita gitu, musola dan ruang sosial gitu. Nah kita tahu musola ini kan area rumah ibadah untuk umat muslim ya Pak. Nah ini relate-nya dengan ruang sosial. Menurut Pak Rida sendiri sebetulnya ya sebagai desainer gitu, sebagai arsitek, sepenting apa sih Pak sebuah area sosial gitu di lingkungan rumah ibadah gitu, mau itu sebetulnya masjid, musola atau mungkin rumah ibadah yang lain gitu? Ini pertanyaan sulit ya Mas. Sebetulnya gini kan, kalau kita waktu kecil-kecil dulu kan disuruh ngaji ke surau gitu ya, kemudian istilahnya udah ngaji, lalu di sana tuh main gitu ya, main. Iya betul. Hebatnya kita waktu kecil, kita tuh tidak pernah mengganggu area sholat gitu, main sih. Sebetulnya tuh menghidupkan masjid tuh ya mungkin tanpa kesadaran kita sendiri, kita punya tanggung jawab kan bahwa kita tidak akan mengganggu area ibadah. Kita siapkan aja tempat gitu ya, sehingga rasanya tuh masjid menjadi milik kita juga akhirnya gitu. Tapi kalau kita bikin masjid dikunci ya, kadang kita mau jalan-jalan keluar kota gitu ya, wah dikunci gitu, kok rasanya sayang gitu lah. Memang apa adanya kan ya, sebaiknya memang khawatir ada yang hilang tapi memang sebaiknya digunakan lah ya. Dan saya yakin tuh pasti kita pun punya kesadaran sendiri bahwa kita tahu itu daerah yang tidak boleh diganggu gitu. Tapi kita ingin ada ruang di situ. Nah, itu yang kita lihat rasanya penting. Kita buatkan deh, pasti tidak akan mengganggu. Mereka akan tahu itu mana yang suci dan area yang suci dan area yang boleh digunakan. Nah, penting intinya kita siapkan gitu, Mas Bayu ya. Nah, tapi kalau bisa memang kita menyiapkan juga udah kita pisahkan area-area itu ya. Apakah dengan elevasi lantai, dengan tanaman atau apa, dengan perbedaan material lantai atau apa dan sebagainya. Sehingga mereka sadar mana yang area yang harus dilewati atau tidak gitu. Iya. Malah jangan-jangan area sosial ini juga bisa jadi penunjang dari sisi ekonomis dari masjid sendiri itu ya Pak, atau rumah ibadah itu sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin kan kita tahu sebuah rumah ibadah apapun pasti ada maintenance, ada mungkin perawatan yang lain gitu ya. Dengan adanya ruang sosial gitu, selain bisa dijadikan untuk area komunal, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang lain yang memang masih berhubungan dengan rumah ibadah itu sendiri gitu ya Pak Rida. Betul. Bahkan kalau zaman saat kondisi puasa sekarang kan jadi pasar jualan kan. Iya betul. Ya, tapi mereka tahu tidak akan membuat makanannya atau apapun di area sholat. Iya. Tapi kalau disiapkan tempat,
jadi tempat ekonomi masyarakat kan Hmm. senang ya kita hidup gitu loh ya. Dan Malah senang. menghidupkan musola atau masjid itu sendiri ya Pak. Ya, ya. Oke. Go GoPro, Rit, Halo atau Pro. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ya, Terima terima kasih kasih sekali lagi Riza, pasti. untuk Farida. Ya. Terima kasih ilmunya Pak. Ya. Semuanya terima kasih. Mohon izin, Semoga ya. selamat sampai tujuan. Silakan melanjutkan perjalanan Farida. Ya, Hati-hati di jalan. Dan terima Waalaikumsalam. kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara podcast Ramadan Series hari ini. Dan kita sampai ketemu lagi setelah libur Lebaran nanti. Saya Aziza dan juga mewakili rekan-rekan dari Kantor Promohon. Maaf lahir batin. Sampai kita ketemu kembali di setelah Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.